الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita memasuki ayat atau surat ke-111. Surat Al-Masad atau Al-Lahab. Mengapa nama surat ini banyak? Ada mengatakan Al-Lahab, Al-Masad. Karena memang ulama-ulama dulu menamakan surat Al-Quran itu, nama-nama surat itu sesuai dengan isi yang terkandung di dalam. Dikatakan Al-Masad karena memang di kalimat terakhir Al-Masad, ya kan? Dikatakan Al-Lahab, memang ayat-ayat ini menceritakan tentang Abu Lahab. Wahia makiyatu bi ijma'i wahia khamsu ayatin. Disepakati bahwa surat ini turunnya di Makkah, Makkiyah, sebelum Nabi hijrah. Dan adapun surat ini 5 ayat. Ruwiya anna nuzulaha kana fi sanatir rabi'ati minal ba'sati. Diriwayatkan atau diceritakan, dikabarkan bahwa sebab-sebab turun ayat surat ini, sebab-sebab turun, asbabun nuzul namanya, sebab-sebab diturunkan Allah ayat Al-Lahab ini fi sanatir rabi'ah, di tahun ke-4, minal ba'sati, pada masa Nabi diangkat menjadi Nabi. Berarti kurang lebih umur Nabi 44 tahun. Ayat surat ini diturunkan Allah di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan jumlahnya ada 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita minta bacakan dimulai dari Fikri. Mati pula ada ni. Baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada 'abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab.
azim. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi bacaan-bacaan kita yang mulai membagus, semuanya hampir membagus, karena sudah memakai kaedah ilmu tajwid rata-rata kan. Inilah faedah kita belajar ilmu tajwid, sehingga setiap bacaan-bacaan itu sesuai dengan kaedah yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ingat, yang pertama tabbat yada, apa hukumnya di sini? Yada mad tabi'i, tetapi jenisnya sudah ditambahkan harakat, sebab ada tanda macam bendera, ya kan, garis bendera di situ, itu menandakan dia 4 harakat ditambah mad tabi'i lagi, jadi 5 ke 6 harakat bacanya. Tabbat yada, panjangnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Di sini apa hukumnya? Lahabi wa tab. Idgham bi gunna. Tanwin berjumpa dengan waw. Waw itu huruf daripada idgham bi gunna. Ada 4 huruf idgham bi gunna. Waw, ya, mim, nun. Apabila ada tasdid tanwin, tanwin itu garis 2 atas, 2 di bawah, 2 di depan, sama nun mati. Tanwin berjumpa dengan huruf waw, maka hukumnya adalah idgham bi gunna. Maksudnya apa? Idgham bi gunna ini didengungkan. Bila gunna tidak didengungkan, macam mana dengungnya? Lahabiu wa tab. Biu, jangan lahabin wa tab, salah, tapi biu wa tab. Biu, itulah namanya dengungnya tuh. Mana? Ini watab gitu. Ini masuk hukumnya nanti qalqalah kubra. Watab masuk dia qalqalah kubra. Dia tasdid banyak. Kan sudah kita jelaskan, tasdid itu menjelaskan bahwa dia 2 huruf. Pertama dimatikan, kemudian dihidupkan. Cara bacanya gini nih, watab ini macam gini, watab 2 kali bacanya, watab mati sekali, hidup sekali, watabba kena dia tasdid. Ini contoh bacanya, kena dia tasdid, inilah dia. Jadi 1 bah aja dia dibawa, tapi ditambahkan tasdid, watabba. Karena dia dimatikan dulu sekali, baru hidup lagi. Uang mati suri itu, udah mati hidup lagi kan. Macam itulah contohnya. Mati suri itu berarti qalqalah tu kan. Hanya berdua. Watab. Yang ayat yang kedua, ma aghna. Apa di situ ada? Mat tabi'i. Ingat, mat tabi'i ini yang dimaksud mat asli apabila ada tambahan huruf vokal. Huruf vokal itu alif, ya, waw. Apa lagi? Kan
Huruf vokal kalau bahasa Indonesianya a, e, o, a, i, u, e, o. Itu huruf vokal. Dalam huruf hijaiyah pun ada alif, ya, wa, itulah 3 itu. A, ya, i, wa, u, e, i. Kalau huruf e itu ya, u, e, o itu jadi alif lagi. Ada huruf disandingkan dengan huruf alif, ya atau wa, maka dia mad tabi'i sesuai dengan garisnya. Nih contoh ma ditambah huruf alif jadi mad tabi'i. Aghna mad tabi'i anhu. Di sini apa hukumnya? Ini izhar, nun mati atau tanwin berjumpa dengan ha, maka hurufnya izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Jadi membaca jelas anhu, bukan alhu tapi anhu. Anhu kan? Maluhu. Di sini ada tambahan huruf enggak? Ada tambahan tanda baca di situ. Maluhu di sini ada. Di maluhunya ada tambahan enggak? Enggak ada. Ada dia di situ macam waw koci, tak ada? Waw koci enggak ada. Waw di bawah gini dah kan, maluhu di sini dah kan, gitu dah. Oh di atas gini, terbalik dah gini. Ini menandakan dia punya hukum tajwidnya. Maluhu namanya mad sila qasira. Mad sila qasira. Dia yang tanda gini nih, gini ya. Gitu. Huruf 6 dia kan. Ini menandakan dia menambah harkat 2 lagi. Berarti dia dibaca 4 harakat. Maluhu agak lebih panjang kan dia. Iya, ini namanya mad sila qasira. Kalau mad sila tawila, dia nanti ada tambah lagi di sininya. Benderanya ini mad sila qasira. Dia dibaca pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak pendek. Bukan maluhu wa ma kasab, tapi agak dipanjangkan sedikit. Maluhu wa ma kasab, lebih dipanjangkan dari biasa, tidak terlalu panjang mengikuti yang ada, karena dia penambahan hukum atau penambahan harakat aja dia. Apa tadi namanya? Mad sila qasira. Wa ma kasab. Apa di sini? Mad tabi'i. Ya, mana mad tabi'i wa ma kasab. Apa? Qalqalah kubra. Huruf qalqalah ada 5. Ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, da, to, ko. Kalau huruf ini 5 ini mati, ba mati, ja mati, da mati, to mati, ko mati, di akhir kalimat letaknya di ujung ini, berarti hukumnya adalah mad pula. Hukum adalah qalqalah kubra. Kalau dia di pertengahan kalimat, dia namanya qalqalah sugra. Nih ingat, sayasla di sini itu sayasla itu apa ya? Sayasla itu kan ada tambahan lagi itu kan? Dia kan?
garis gini. Ini. Tapi ya, kenapa garisnya ke atas? Kenapa garisnya ke atas? Ya, dia sini menggambarkan dia fathah. Jadi dia dibaca berapa harkat? Dua harkat kena ya dia. Saya dia ini seperti gini sebenarnya. Saya sama dia, cuma dia ini bukan kalimat ini, dia kalimatnya lain, bukan apa nih? Nih. Saya ada pula lagi di situ garis gini ya. Ada lagi? Ada kan? Garis koci, berdiri kan? Koci kan? Berarti dia ini dua harkat. Iyanya ini dua harkat. Ditambah garis koci ini dua harkat. Berarti membaca di sini berapa harkat? 4, 3, 4 gitulah. Jangan lebih dari itu. Bisa dia standar. Kalau mat tobi'i kan yang dua harkat itu kan panjang sedikit aja. Ini agak lebih panjang sedikit. Tapi jangan kepanjangan. Saya gitulah. Jangan saya enggak dapat dia hukumnya. Atau saya terlalu panjang. Dia 3 ke 4 harkat. Saya di sini. Apa hukumnya tuh? Tanwin berjumpa dengan za. Ikhfa, garis dua atas berjumpa dengan za, maka hukumnya ikhfa, maksudnya disembunyikan. Naro, jangan naron, tapi naro zatalahab, ya. Macam nun, macam eng, tapi bukan eng betul. Bukan naron data, bukan ya, tapi naron zatalahab. Ini sama seperti ini tadi ya, qalqalah kubra. Wa imra'atuhu. Di sini apa hukumnya? Sama ada tanda lagi enggak? Wa imra'atuhu di sini. Sama macam ini tadi kan? Sama dia macam ini kan, wa imra'atuhu. Maka baca 4 harkat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sama hukumnya tetap. Ini boleh mador ya, kita bahas ini. Tal hatab. Alif lam qamariyah. Karena alif lamnya bisa dibaca. Hatab. Qalqalah kubra. Fi jidha hab. Di sini hab. Apa hukumnya? Qalqalah sugra, karena dia di pertengahan kalimat. Ba matinya nih bukan di ujung tapi di tengah-tengah. Ba yang mati namanya qalqalah, karena letak dia di tengah kalimat, maka hukumnya adalah qalqalah sugra. Mim masada, mim mati, nun mati berjumpa dengan mim. Idgham bi gunna, nun mati berjumpa dengan mim, hukum bacanya gunna, agak dengar. Mim masad, jangan min masad tapi mim masad. Sad belakangnya masad, apa hukumnya? Qalqalah kubroh lagi. Jadi untuk kajian tajwidnya sudah dapat. Sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang mendetail ayat ini. Tadi sudah saya ceritakan pertama asbabun nuzul daripada ayat surat ini.
Kapan itu asbabun nuzulnya? Di tahun keempat masa Nabi diangkat menjadi Nabi. Berarti ketika Nabi berumur 44 tahun turunlah ayat ini. Apa sebab ayat ini bisa turun? Jadi Nabi di muka Ka'bah, Nabi dia panggil, ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya Abdul Manab, ya Ibni Manab, Banil Manab, ya Bani Muthalib, dipanggil semua tuh. Termasuklah di situ Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Uwaknya Nabi. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Ayah Abdullah tu punya abang namanya Abu Lahab. Enggak, ini nak Abu Lahab ni nama Facebook dia ni. Nama asli dia tu Abdul Uzza. Abdul Uzza. Nih. Nama asli Abu Lahab, Abdul Uzza. Abangnya Nabi Muhammad. Uwaknya Nabi Muhammad, abangnya Abdullah. Jadi kenapa ayat ini menceritakan tentang Abu Lahab? Pada hari itu kan, pada hari itu di tahun keempat itu Nabi mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah. Tidaklah seluruh, sebagian penduduk kota Mekah. Apa kata Nabi? Jika aku katakan ada pasukan yang akan menyerang kita di belakang sana, di belakang gunung, apakah kalian percaya? Semua menjawab, kami percaya. Karena itulah kami gelar namamu Al-Amin, pemuda yang dipercaya. Kalau aku katakan aku diutus sebagai menjadi nabi dan rasul untuk kalian dan menyampaikan berita gembira dan peringatan-peringatan azab Allah, apakah kalian percaya? Disitulah si Abdul Uzza mulai marah. Alihada ijtama'na, apakah hanya karena ini kau kumpulkan kami ya Muhammad? Tabban laka, celakalah kau ya Muhammad, kata Abu Lahab. Langsunglah turun ayat ini. Ketika Nabi duduk, bangkit Nabi bacakan ayat ini. Ketika Abu Lahab membilangkan, celakalah kau Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab. Langsung Allah turunkan ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah yada, dua tangan, abi lahab wa tab, maka celakalah, dua kali celaka. Abu Lahab membilangkan sekali, celaka kau Muhammad. Tapi Allah turunkan ayat mencelakakan Abu Lahab dua kali, di awal kalimat sama di akhir. Sungguh celakalah kau Abu Lahab. Apa maksud ini? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Apa tangannya? Yang dimaksud tangan di sini kekuasaan, ya, kekuasaan. Di dalam Al-Quran ada tuh yadullah, tangan Allah. Nah ini jadi kalau dipahami secara bahasa bisa error. Masa Allah punya tangan? Maksudnya adalah kekuasaan Allah, yadullah, bukan tangan Allah tapi kekuasaan Allah. Yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Celakalah kekuasaan, kuasanya Abu Lahab. Pada masa itu memang Abu Lahab ini orang yang berkuasa di kota Mekah, berkuasa. Maka celakalah kekuasaan Abu Lahab. Ma'aghna, tidaklah apa tuh? Tidaklah berguna. Aghna ini berguna. Ma'aghna, tidaklah berguna anhu, baginya. Baginya siapa? Abu Lahab tadi. Harta Abu Lahab tu tiada berguna untuk dia sendiri. Maluhu, hartanya tadi kan, wama kasab. Kalau di situ artinya apa yang dia usahakan. Tapi kalau dalam tafsiran
kasab ini maksudnya adalah anak keturunan. Karena memang kalimat harta pasti selalu disandingkan dengan keturunan. Harta. Kalau kita lah berjumpa dengan kawan-kawan dalam kan, yang pertama ditanya itu apa? Harta. Cemano grosir kita jalan kan? Ya kan? Cemano but kita lancar. Becan jaing kita, harta yang ditanya pertama. Yang kedua, keturunan. Udah berapa anak kita? Udah berapa anak? Pasti kita tanya uang kan? Jarang uang bertanya udah berapa bini gitu dah. Wah, tak ada. Pasti anak ditanya, udah berapa anak? Jadi kasab ini keturunan, anak. Tidaklah berguna untuknya Abu Lahab seluruh harta dia dan anak keturunan dia. Tak bisa ada gunanya. Tak bisa menyelamatkan dia karena memang udah celaka. Dicelakakan oleh Allah. Namun walaupun Abu Lahab ini celaka di dalam Al-Quran, apakah Abu Lahab itu semua kelakuan dia jahat semua? Tidak, ada yang baik. Abu Lahab itu baik. Abu Lahab punya pembantu budak hamba sahaya namanya itu Suwaibah. Nama budak Abu Lahab. Jadi Abdullah udah meninggal. Abdullah kan adik dia, adik Abu Lahab. Ada adik ipar dia betina tu, Aminah. Ya Suwaibah, pergi kau ke sana, kau bolo, kau datangi, kau jago itu Aminah, adik ipar aku. Omaknya Nabi Muhammad, dia sedang hamil tua, kata Abu Lahab. Begitu lahir anak itu, apa kata Abu Lahab? Ya Suwaibah, mulai hari ini kau aku bebaskan. Kau bukan menjadi budak aku lagi. Sebab aku gembira karena kelahiran kemanaanku Muhammad. Kemanaanku kata dia kan. Sonang Abu Lahab tadi Nabi Muhammad lahir. Kita membuat acara maulid, bid'ah. Lebih celaka daripada Abu Lahab lagi. Abu Lahab aja sonang Nabi lahir. Kita umat Islam memperingati maulid bid'ah lebih celaka daripada ada syair berbunyi, syair yang dibuat oleh Syekh Al-Hafiz Al-Dimashqi, idza kana hadza kafirun ja'a dhammu tabbat ziyadahu fil jahimi mukhlida. Sedangkan yang Abu Lahab yang kafir itu aja udah tentu celaka, kedua tangan dia masuk ke dalam api neraka. Ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini, datang pada setiap hari Senin untuk Abu Lahab itu an yukhaffafu anhu adabuhu, diringankan azabnya pada setiap hari Senin. Abu Lahab itu tadi yang masuk neraka, Allah kasih keringanan setiap hari Senin, tidak diazab. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana pula orang yang sepanjang hidupnya itu bi ahmada, yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, masruran wa mata muwahhida, mati dalam keadaan bertauhid bahagia. Maka mulialah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Kita cukupkan pada pertemuan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.